Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, haruslah kita renungkan bagaimana penderitaan Yesus untuk kita. Bagaimana Yesus menderita untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi haruslah kita itu renungkan Bapak Saudaraku. Jadi tidak cukup kita hanya bekerja saja, tidak cukup hanya percaya saja, tidak cukup hanya kita mengatakan saya ini anak Tuhan, saya ini orang Kristen. Itu hanya bagian luar saja. Tapi jika kita memang betul-betul orang Kristen, pengikut Kristus, harusnya kita melakukan firman Tuhan, taat dan setia. Itu artinya pengikut Kristus, mengikuti aturan-aturan Kristus. Jadi bukan hanya simbol saja. Jadi kita harus menderita di mana Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita, kamu harus memikul salibmu setiap saat dan ikut aku, itu kata Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus ada penderitaan karena kita bukan lagi di dunia ini, tapi kita sudah dipilih dari dunia ini, walaupun kita hidup di dalam dunia masih saat ini. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita dari Bapak Saudaraku, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukanlah dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah diciptakan sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi Bapak Saudaraku, kita tahu Tuhan Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Tuhan. Karena belum pun ada dunia, Tuhan sudah ada. Walaupun mungkin tahun 2000 lalu Yesus datang ke dunia ini, dia lahir ke dunia ini, itu adalah Tuhan. Dia meninggalkan kealahannya di sorga. Dia datang ke dunia ini sama seperti manusia, supaya manusia lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih mengerti lagi, karena dia mengajari manusia dengan detail, bahkan dengan perumpamaan dia lakukan, supaya manusia mengerti, supaya manusia bertobat, supaya manusia melakukan seturut dengan firman Tuhan. Namun begitu Bapak Saudaraku, kebanyakan manusia saat ini tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, hanya melakukan aturan-aturan manusia. Jadi Bapak Saudaraku, memang dari dulunya manusia keras hati. Karena apa? Karena dari Adam dan Hawa juga sudah mengatakan firman Tuhan, jangan makan buah kayu kehidupan ini, ternyata dimakan juga. Bahkan juga kita melihat bagaimana manusia zaman Nuh, begitu manusia melakukan seturut dengan kehendaknya, sehingga Tuhan kecewa menciptakan manusia, karena tidak lagi seturut dengan hatinya, tidak lagi seturut dengan gambaran Tuhan, sehingga semua manusia dimusnahkan, dibuat air bah, dibikin kiamat. Jadi Bapak Saudaraku, itulah kita saat ini Saudaraku. Bahkan juga kita tahu kita ini Kristen, adalah pengikut Kristus, kita tidak mau mengikuti Kristus. Jadi sama seperti zaman Nuh Bapak Saudaraku. Jadi jangan kita heran, jadi jangan kita mengatakan nanti saya ini anak Tuhan, saya ini orang Kristen. Jadi jika kita memang betul anak orang Kristen Saudaraku, kita harus melakukan firman Tuhan, taat dan setia seperti Nuh. Bagaimana Nuh, apapun yang difirmankan Tuhan kepada Nuh, dia lakukan, siap Bapak. Bahkan juga seperti Bapak kita, Bapak Abraham, Bapak orang percaya, apapun difirmankan Tuhan kepada dia, bahkan juga sangatlah pengorbanan dengan luar biasa. Bahkan kita melihat Bapak Abraham, anaknya satu-satunya si Ishak, kita melihat di situ dipanggil Bapak Abraham, persembahkanlah anakmu itu, anak yang tunggal itu, untuk sembelihan korban bakaran. Tapi Bapak Abraham tidak komentar, Bapak Abraham tidak membantah, Bapak Abraham tidak menolak, tapi Bapak Abraham tunduk saja.
Tapi Bapak Saudaraku, kita manusia pada saat ini, akhir zaman ini Saudaraku, belum sebegitu kerasnya permintaan Tuhan kepada kita. Hanya hati kita melakukan firman Tuhan dan taat dan setia. Hanya itu saja, kita tidak mau berkorban. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, apakah kita layak? Apakah kita betul-betul mendapatkan kehidupan yang kekal itu? Jadi jangan kita sepelekan itu Saudaraku. Jangan kita menganggap itu gampang. Jangan kita menganggap itu sangat mudah. Itu sangatlah sukar jika kita masih berpikir secara daging. Karena Tuhan mengatakan, tanggalkan kedaginganmu. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita melihat ayat 20 tadi mengatakan kepada kita, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tak tentu tertuju kepada Allah, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketetaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi di sini Bapak Saudaraku, kita melihat firman Tuhan mengatakan kepada kita, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus taat kepada kebenaran. Kebenaran yaitu yang tertulis di dalam Alkitab. Juga bukan kebenaran seturut dengan kehendak manusia. Karena kebenaran menurut manusia, jika kita tidak mengganggu, itu kita sudah benar. Jika kita tidak mencuri, itu berarti kita benar. Jika kita tidak pembunuh, berarti kita juga sudah benar. Jika kita tidak pemabuk, berarti kita sudah juga benar. Itu benar menurut manusia. Tapi benar menurut Tuhan, bukanlah tadinya pembunuh sekarang bertobat, itu belum benar menurut Tuhan. Tapi kita tadinya pembunuh tapi bertobat kembali kepada Tuhan, taat dan setia, itu baru orang benar. Jadi tidak cukup hanya bertobat secara manusia, tapi bertobat secara Tuhan. Bertobat melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, di sini jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi kita Bapak Saudaraku saling mengasihi, jangan saling mendengki, jangan saling merendam. Kita harus saling mengasihi karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Dia juga tidak ingin seperti dirinya, tapi dia diciptakan Tuhan seperti itu. Jadi dia harus bersyukur kepada Tuhan. Kita juga harus bersyukur kepada Tuhan karena kita diciptakan seperti diri kita ini. Jadi gak bisa kita banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi orang juga gak bisa banding-bandingkan dengan diri kita, karena kita berbeda. Di ciptaan Tuhan kita berbeda. Jadi ayat 23 mengatakan kepada kita, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kita dilahirkan dengan firman. Jadi bukannya dengan perkataan, bukan dengan hanya cukup aku anak Tuhan, tidak cukup juga hanya aku mengatakan orang Kristen. Tidak cukup itu, tapi kita dilahirkan dengan tidak barang dengan panah. Tapi jelas firman Tuhan mengatakan kita di sini dengan firman. Kita dilahirkan dengan firman Allah. Ketika kita percaya dan lakukan taat dan setia, sehingga semuanya itu berubah, sehingga semuanya itu kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Itu artinya kita dilahirkan kembali. Jadi bukan hanya cukup hanya dibaptis saja. Banyak juga saat ini sudah dibaptis, dia ditenggelamkan, dia mengatakan dosa-dosaku sudah dihanyutkan
saya sudah lahir baru. Tidak cukup itu saja, tapi kita harus bertindak. Kita harus tindak lanjuti, karena jika kita lahir, jika kita tidak dewasa, berarti kita itu penyakitan. Jadi anak-anak terus lahir terus, berarti kita itu tidak sehat. Jika bayi itu sehat, berarti dia akan besar menjadi dewasa. Jadi sini jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, sebab semuanya yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Jadi Bapak Saudaraku, semuanya kita hidup ini seperti bunga rumput. Begitu Bapak Saudaraku, pagi hari dia akan mekar. Dia akan mekar, tapi begitu datang sinar matahari menyinarinya, dia akan mulai layu, dia akan kuncup, dia akan terkulai, akan busuk, jatuh, busuk. Hanya begitunya kita hidup ini. Jadi jelas ini tadi katanya kepada kita tadi, sebab semuanya hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada Injil. Marilah kembali kepada firman kebenaran. Marilah kembali kepada laptop. Marilah kembali kepada Alkitab. Jadi lakukanlah taat dan setia, jangan dikurang-kurangi, jangan ditambah-tambahi, supaya jangan lari daripada kenyataan. Jika kita tak menambahi, jika kita kurang-kurangi, berarti firman Tuhan ini sudah diseongkan. Berarti firman Tuhan ini kita menganggap belum sempurna, sehingga kita tak menambahi, sehingga kita kurang-kurangi, sehingga kita bumbui supaya enak dikonsumsi. Jadi itu bukan lagi originalnya, itu sudah KW namanya. Jadi Bapak Saudaraku, tetap semangat, kembalilah kepada firman Tuhan, lakukan taat dan setia, pasti kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Tetap semangat, bagikan firman Tuhan ini kepada semua teman-teman kita, keluarga kita yang ada nomornya pada kita, bagikan supaya dia juga mendapatkan firman kebenaran ini. Dan juga tonton di YouTube supaya tersebar seluruh dunia, bahkan ke pelosok-pelosok, karena YouTube ini di mana ada sinyal bisa dapat. Jadi jangan lupa subscribe YouTube ini, channel ini, supaya termulia nama Tuhan. Karena semuanya kita pasti akan berangkat, tapi apa yang kita bawa. Jangan kita nanti Bapak Saudaraku, Tuhan mengatakan, hanyalah kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Jangan sempat Tuhan mengatakan seperti itu. Tapi Tuhan mengatakan, mari anakku, masuklah kepada tanah Kanaan yang sudah kusediakan bagimu. Pakailah mahkota ini. Itu Tuhan mengatakan. Itulah rencana kita Bapak Saudaraku yang mau menonton YouTube ini dan mempraktekkan, melakukan menurut dengan Alkitab. Apa yang tulis dalam Alkitab ini lakukan. Taati, setia. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.